Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, Tidir Tambun, Iya, iya. kami ingin menanyakan terkait dengan makam-makam yang ada di kompleks Masjid Fisabilillah Porsia ini. Karena kami dengar Lumban Lobu, Pak Ahmad, Lumban Lobu. Lumban Lobu, desa Lumban Lobu ini ya. aslinya, Lumban Lobu. Desa Lumban Lobu di Porsia. Karena kami mendengar salah seorang yang dimakamkan di kuburan ini adalah orang yang merintis keberadaan agama Islam di Kabupaten Tobasa ini, yaitu Syekh Tambun, Haji Muhammad Said Syukur Tambun. Kira-kira bagaimana Bapak bisa menceritakan tentang almarhum tersebut, Syekh tersebut yang telah begitu besar jasanya membawa Islam ke ranah Kabupaten Toba ini? Silakan, Pak. Alhamdulillah. Saya bercerita dulu mulai dari susila kami. Bahwasanya Tuan Syekh Haji Muhammad Said ini adalah berabang adik dengan opungnya bapak saya. Oh, opung Bapak ya? Opung bapak. Oh iya. Itulah kalau kami menurut susila, bahwasanya opung kami inilah bapak tua, abang daripada Tuan Syekh. Sampingnya ini macam Pak Lobi Sulaiman ini, inilah anak bapak tuanya, anak abangnya. Anak abangnya? Iya, Oh, inilah anak abang ya. Lobi Sulaiman Tambun ini. Lobe Sulaiman Tambun. Ya. Kemudian Siti Tahun Sutori. Siti Tahun Sutori itu adalah istri daripada Tuan Lobi Sulaiman. Sulaiman. Lahir tahun 1868, wafat 1985, usia 117 tahun. Kalau Tuan Syekh wafat dalam usia Ya, nanti kita bisa. Ya. Nah, inilah dia makam suami istri lah ini ya. Ya. Suami istri dari Anak abang. anak abang dari Syekh Muhammad Said Syukur Said Syukur Tambun ya, Said Syukur Tambun. Inilah makam daripada Ya, Tuan Syekh. Syekh Said Syukur Tambun ya. Inilah dia. Jadi kira-kira kronologisnya beliau ini bisa masuk Islam, sampai beliau mengajarkan kembali ilmu yang didapatkannya, mendakwahkan Islam ke ranah Bonapaso gitu. Bisa Bapak kira-kira ceritakan secara ringkas saja. Artinya ada juga di sini katakanlah buku, ada buku zaman kita ini mengenai sejarah dibangunnya masjid. Oh, masjid ya. Ini masih di zaman penjajahan tahun 39. 39. Tahun 39. Jadi kalau ini juga. Itulah kalau ada dalam buku saya. Oh iya ya. Berdasarkan data yang ada dalam buku, Dalam buku ini tahun almarhum 39. Syekh ini mendirikan masjid ini pertama kali tahun 39. 39. 39. Itu pun dia juga minta izin dari presiden yang mati. Wah, ya. Jadi keadaan Tuan ini suka sekali berkelana. Oh ya. Inilah yang dulu kita cerita, katakanlah orang tua kami. Nah, kami pun sebenarnya asing sama Tuan ini, cuman tidak ketemu, tidak sempat jumpa, sama Tuan Lobi Sulaiman sempat jumpa. Jumpa.
keponakannya. Karena beliau wafatnya tahun 50 ya. 1950. Tahun 1950 wafat. Ya kalau Tuan ini tahun 89 ya. 85. 85 wafatnya ya. Istrinya tahun 92 ya. Nah, Usia 117 tahun. Ya. Jadi beliau ini lah yang membawa Islam ke daerah sini lah ya, mengajarkannya dan sampailah Islam itu sekarang ke anak cucu dan keturunannya. Kira-kira begitu ya. Setelah dia ada setelah merantau dibawa perbekalan pulang. Oh. Tapi ke daerah mana tidak tahu dia pergi menuntut ilmu. Kalau penuntut ilmu tidak ada kami, cuma dia berkembang di Sekepayang Asal belajar di sana, belajar Pak. kemarin. Apakah di sana Ya, merantau ke Sekepayang ya, ya begitu kira-kira. Merantau ke artinya Sekepayang. ke Sekepayang lah dia agak. Belajar menit agamis. Apakah di situ dia belajar atau dari Baru dibawa kemari. Ya, setelah itu apakah beliau itu berkelana kemana-mana kita nggak tahu lah ya. Tapi yang pasti pertama tempat keberadaannya di Sekepayang sana. Iya ada Informasi seperti itu. berapa lah tuh Sekepayang. Sekepayang ya. Kalau aslinya memang asli sini. Inilah tanah kami. Tanah. Jadi biasalah zaman-zaman kemarin kami tidak paham kali bagaimana bisa istilahnya kembalilah Tuhan ini ke Bonapasogitnya. Jadi memang tahun kelahirannya tidak diketahui ya pastinya ya. Kalau pastinya Tidak tahu ya. tahu. Kalau berdasarkan data, Iya. ini keponakannya ini kan. Anak Anak abangnya. Anak abangnya ini tahun 1968. 1868. Berarti kalau boleh dianalogikan usia beliau ini tentulah jauh lebih tua daripada Tuan Lobe ini. Karena ini kan anak abangnya. Minimal 20 tahun jaraknya, minimal selisihnya 20 tahun kira-kira begitu ya. Kira-kira rata-rata. Jadi di usia kira-kira begitulah beliau tuh lahir ya. Sekitar kalau ini tahun 1868 mungkin kira-kira 1845 atau kira-kira mungkin begitu ya. 1840-an 1868 dikurangi 20. 1985. Berarti dia usia 117 tahun. 117 tahun. Keponakannya. Keponakan 117 tahun 85, ini 50 tahun 50 meninggal. Kalau kira-kira tahun 100 tahun juga Lebih kurang. lebih. Kalau kita duga Iya. almarhum Tuan Syekh ini lahir 1848, meninggalnya tahun 1950, berarti 102 tahun kira-kira umurnya. Kalau begitu kira-kira ya. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Hilir Tambun, salah seorang cucu dari Tuan Syekh Said Syukur Tambun. Komparan lah cucu-cucu dan cucu keturunan, walaupun tidak langsung ya, bukan cucu kandung. Karena kita ketahui Tuan Syekh ini tidak berumah tangga ya. Berumah tangga, tapi tidak memiliki keturunan ya. Nah, ya begitulah kira-kira. Mudah-mudahan keterangan ini bisa membantu kami dalam menyampaikan atau syiar bagaimana kiprah salah seorang orang yang kita anggap sangat berjasa dalam perkembangan Islam ini, Kabupaten Tomasa ini. Mudah-mudahan ini menjadi inspirasi kepada kami untuk kita berjuang dan menyiarkan Islam. Karena dapat kita bayangkan bagaimana dulu almarhum Tuan Syekh ini mengembangkan Islam dan berdakwah dan syiar Islam di Kabupaten Tomasa. Insyaallah kami Jamiah Batak Muslim Indonesia dan Infak Connection atau INCO akan terus berkomunikasi dan akan terus berkoordinasi dengan kawan-kawan di sini. Nah, ini salah seorang pengurus DBMI Kabupaten Tomasa untuk menyampaikan kabar-kabar dakwah Islam di daerah Kabupaten Tomasa dan umumnya Bonapasogit ke Medan dan lain-lain daerah. Semoga demikian informasi-informasi ini dapat diketahui oleh masyarakat muslim
Medan, khususnya yang berasal daripada Wonosobo. Terima kasih atas keterangan dan informasi. Mudah-mudahan Allah meridhoi upaya kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwani fillah, kami akan menyampaikan bahwasannya inilah masjid yang bernama Fisabilillah yang seperti mana kami sampaikan tadi mulai dibangun oleh Syekh Said Syukur Tambun pada tahun 1939 sebagai dalam rangka untuk dakwah, program dakwah dan syiar beliau di daerah Tanah Mata ini. Nah, beliau ini adalah salah seorang cucu anak keturunan atau komparan daripada syekh tersebut. Ini akan menjelaskan karena kami dengar dan kami juga menyaksikan JBMI ketika masjid ini terbakar untuk yang ketiga kalinya. Kami langsung datang kemari secara berombongan. Tahun berapa kita ada kira-kira 2010 ini terbakar. Kami JBMI ikut berpartisipasi menghimpun atau menggalang dana untuk membangun kembali masjid ini yang sampai sedemikian rupa ini, yang dulunya terdiri dari setengah beton ya, kebakaran. Inilah kira-kira, memang kami kurang mengetahui jelas persisnya tentang tahun-tahun terjadinya pembakaran masjid ini sebelum tahun 2010, karena kami dengar ada beberapa kali lagi sebelum masjid tersebut terbakar. Mana Pak Tambun? Ya. Ini sedikit saya kisahkan. Sebelum pun ini 2010 kemarin terbakar, ini sudah masjid. Karena kami lihat dari sejarahnya tahun 39 itu ini masjid, bukan masalah seperti kami dengar. Ini sudah masjid. Masjid ya. Karena ada bukti sejarah sama kami. Nah, walaupun namanya sedikit tidak terurus, kami dengar tidak terurus, memang tidak ada yang, jadi mungkin disitulah orang berpikir-pikir kok nggak terurus. Nah, insya Allah setelah ini terbangun dengan program, mungkin kami siaplah untuk demi kita ini. Jadi Sama-sama. ya, alhamdulillah. Ini saya tambahkan sedikit karena beberapa kali kami sering berkunjung kemari. Sebenarnya lokasi masjid ini persis di depan jalan lintas Sumatera antara Parapat dengan Tarutung. Lokasinya sangat indah dan cocok untuk dijadikan tempat istirahat atau rest area. Memang kami telah berdiskusi tentang rencana kita ingin menjadikan masjid ini juga sekaligus menjadi rest area atau tempat istirahat pada para musyafir yang ingin berpergian baik dari arah Medan ke Sibolga maupun dari arah Sibolga ke Medan, karena ini lokasinya sangat indah, agak di atas bukit sedikit sehingga kita dapat pandangan luas ya. Mudah-mudahan niatan masyarakat di sini dan niatan kita bersama untuk menjadikan ini sebagai masjid rest area dan
kabur karena memang tidak sedikit dana yang dibutuhkan. Tidak sedikit dana yang dibutuhkan karena kalau kita membuat masjid ini menjadi rest area tempat masyarakat, kita harus memperbaiki jalan karena jalan yang ada saat ini sangat kecil, sangat kecil dan kurang leluasa untuk kendaraan keluar masuk ke jalan raya. Saya kira inilah momentum kita untuk bersama-sama umat Islam memberikan perhatian dan sekaligus sumbangan atau infaknya agar rencana kita menjadikan masjid ini sebagai masjid yang sekaligus menjadi tempat peristirahatan para musyafir akan terrealisasi. Bantuan dan infak Anda sangat kami harapkan melalui Inco dan Jamiah Batak Muslim Indonesia. Kami tunggu infak dan sedekah terbaik Anda untuk investasi akhirat kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar.